Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Marhama Ulfa dalam mata kuliah Persamaan Diferensial Lanjut. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan pendahuluan materi persamaan diferensial lanjut, yaitu tentang mengenal kembali, mengingat kembali materi turunan dan integral. Nah, bisa dilihat di slide. Di sini ada beberapa fungsi yang bisa dicari turunannya ya. Untuk pertama akan saya ingatkan kembali, jika fungsinya adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Kemudian, X pangkat N, maka turunannya adalah N, pangkatnya turun ke depan ya. N dikali X pangkat N min 1. Kalau bentuk awalnya E pangkat X, maka turunannya tetap E pangkat X. Kemudian bentuk yang keempat, kalau E pangkat negatif X, maka turunannya adalah min E pangkat min X. Nah, kalau bentuknya E pangkat AX, kita turunkan yang di pangkatnya. Pangkatnya kan AX, berarti turunannya adalah A. Kemudian tetap E-nya tetap pangkat AX. Bentuk yang berikutnya, kalau ada ln X, maka turunannya adalah 1 per X, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa aturan pada operasi turunan yang perlu diingat. Bentuk yang pertama, kalau ada U plus V diturunkan, maka turunannya masing-masing. U-nya sendiri diturunkan, U aksen, plus V-nya juga diturunkan masing-masing. Ini berlaku juga untuk tanda negatif ya. Jadi kalau negatif, di sini juga negatif. Nah, ini kalau di sininya negatif, berarti di sininya juga negatif. Oke. Yang berikutnya, kalau perkalian U kali V aksen, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Bentuk yang ketiga, kalau C dikali U, konstanta dikali dengan sebuah fungsi diturunkan, maka turunannya adalah C dikali U aksen. Bentuk yang keempat, kalau pembagian ya, U per V, maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, bentuk yang kelima, kalau misalnya bentuk awalnya itu Y sama dengan YZ, dan Z sama dengan ZX, ada fungsi dalam bentuk X-nya ya, maka turunannya adalah DY per DX sama dengan DY per DZ dikali dengan DZ per DX. Nah, saya contohkan. Yang pertama, cari turunan fungsi Y berikut ini. Y sama dengan X kuadrat ditambah sin X. Nah, ini karena bentuknya penjumlahan, berarti kita kerjakan masing-masing ya. Jadi yang pertama, Y aksen turunan pertama ya, dx kuadrat dibagi dx, artinya kita mencari turunan dalam bentuk x terhadap x. Yang sebelah kanan juga sama, x kuadrat diturunkan jadi 2x, tadi pangkatnya turun ke depan, kemudian pangkatnya 2 berkurang 1. Jadi di sini pangkatnya 1, tapi tidak kita tuliskan. Yang kedua, sin diturunkan jadi cos. Nah, soal yang nomor 2, Y sama dengan X dikali sin X. Kalau bentuknya perkalian. Tadi kita gunakan apa kalau perkalian? U aksen V plus U V aksen. Nah, di sini kita anggap yang depan itu sebagai U, yang belakang itu sebagai V. Kalau U-nya X, berarti U aksennya 1 ya. Kalau V-nya sin, berarti turunannya adalah cos. Kita masukkan ke dalam rumus. U aksennya 1 dikali dengan V dikali sin X ditambah U-nya tadi X. Di sini V aksennya cos X. Jadi ini X cos X. Bentuk seperti ini sudah tidak bisa kita sederhanakan, jadi jawabannya cukup sampai di sini. Yang kedua, integral. Integral ini kan proses mengintegralkan suatu fungsi, bisa kita katakan merupakan kebalikan dari turunan atau derivatif suatu fungsi. Fx dapat kita turunkan menjadi dfx dx. Nah, jadi kalau misalnya suatu fungsi fx diturunkan menjadi dfx per dx, atau y aksen tadi ya kita menuliskannya, maka kalau kita ingin mencari suatu fungsi fx dari turunan derivatifnya, maka dia disebut dengan integral. Jadi kalau ada turunan berarti lawannya integral. Nah, ada beberapa fungsi yang bisa kita cari hasil integralnya dengan mudah. Yang pertama, kalau ada konstanta, maka dia
diintegralkan menjadi kx plus c. Jangan lupa ada plus c, kecuali kalau ada batasnya ya. Nah, kalau integral itu ada batasnya, maka tidak ada plus c atau konstanta. Nah, bentuk yang lain bisa dilihat, karena mahasiswa sekalian sudah pernah mempelajari. Silahkan dicatat bentuk-bentuk ini ya. Saya lanjutkan ke contoh. Temukan fungsi y jika y aksen sama dengan 6x. Kemudian yang kedua, y aksen sama dengan 4x pangkat 3. Yang ketiga, y aksen sama dengan cos x plus x. Ini pasti mudah semua ya. Bisa langsung kita jawab tanpa berpikir keras kayaknya ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Y sama dengan 6x. Berarti hasil integralnya gimana tadi? 6 dibagi, pangkatnya di sini kan 1 ya. Dibagi pangkatnya jadi 2. 6 dibagi 2, x pangkat 2. Karena kalau integral pangkatnya bertambah 1. Nah, bentuk yang kedua, integral dari 4x pangkat 3 dx. Berarti 4 dibagi, pangkatnya kan 3. 3 ditambah 1, x pangkat 3 plus 1. Jangan lupa di sini kalau pembaginya 3 plus 1, berarti x-nya pangkatnya juga 3 plus 1. Hasilnya adalah y sama dengan x pangkat 4 plus c. Tetap ada plus c. Yang ketiga, integral cos x plus x. Cos diintegralkan jadi sin ya. X diintegralkan karena pangkatnya 1, dia menjadi 1 per 1 tambah 1. Jadi 2. X pangkatnya sama, 1 tambah 1 jadi 2 plus c. Mudah ya. Ini hanya mengingat sedikit materi yang sudah lalu. Jadi kalau mahasiswa sekalian kebingungan, silahkan dipelajari materinya yang sudah lalu ya, tentang kalkulus integral. Berikutnya, kita masuk ke materi persamaan diferensial. Nah, mahasiswa sekalian kan sudah pernah melewati mata kuliah persamaan diferensial elementer. Jadi untuk mata kuliah ini, melanjutkan dari mata kuliah yang itu. Persamaan diferensial itu sendiri adalah persamaan yang di dalamnya berisi turunan 1 atau lebih variabel. Jadi turunannya bisa 1, bisa lebih. Persamaan diferensial order 1 dengan y sebagai variabel independen dan x sebagai variabel dependen. Ditulis secara matematis dy per dx. Kalau turunan pertama. Nah, kalau turunan kedua gimana ya? Berarti nanti lambangnya ada sedikit perbedaan. Contoh, dalam persamaan diferensial, karena tadi disebutkan bahwa turunannya itu bisa turunan pertama, ini tadi ya, persamaan diferensial bisa order 1, satu variabel atau lebih variabel. Jadi, contoh persamaan diferensial di sini bisa turunan pertama, bisa kedua, bisa ketiga, dan seterusnya. Contoh yang pertama, dy per dx artinya dia turunan pertama. Yang kedua, y aksennya 2, min 2y aksen plus y sama dengan cos x. Contoh yang ketiga, do kuadrat u dibagi do x kuadrat ditambah do kuadrat u per do y kuadrat. Nah, kalau yang nomor 3 ini, pertama diturunkan terhadap x, kedua diturunkan terhadap y. Nah, bentuk yang keempat contohnya, 3x kuadrat dx plus 2y dy sama dengan 0. Jadi ini ada bentuk dx dan dy. Kalau kita ubah yang nomor 4, bisa menjadi bentuk seperti yang pertama, dy per dx. Nah, ini adalah contoh bentuk persamaan diferensial. Cara penyelesaiannya bagaimana? Akan kita bahas di materi berikutnya. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini adalah order dari persamaan diferensial itu sesuai dengan turunannya. Jadi kalau bentuk turunan L dq per dt, ini kan bentuknya order pertama. Kenapa? Karena hanya turunan pertama. Nah, yang pertama ini, L dq per dt ini adalah turunan fungsi Q terhadap T. Kalau yang sebelumnya tadi kan dy per dx, turunan fungsi Y terhadap X. Nah, contoh yang kedua, d theta dibagi dt. Berarti turunan fungsi theta terhadap T sama dengan sin theta. Adalah persamaan diferensial order pertama, karena ini merupakan turunan pertama. Contoh yang ketiga gimana? Nah, yang ketiga ini aksennya ada 2, berarti turunan kedua. Karena turunan kedua, maka dia disebut persamaan diferensial order kedua.
Kemudian contoh yang keempat, nah dilihat ada pangkatnya. Jadi bentuk turunan penulisannya itu bisa menggunakan dy per dx, d theta per dt, dan seterusnya. Bisa juga menggunakan aksen. Kalau turunan kedua kan aksennya 2. Kalau turunan ketiga aksennya 3 dan seterusnya. Berarti kalau turunan ke 1000 aksennya 1000. Kebanyakan ya. Karena kebanyakan bentuk penulisan yang lebih sederhana bisa kita tuliskan seperti ini. D pangkat 3. Ini ya paling bawah ya. D pangkat 3U dibagi DT pangkat 3. Berarti turunan ke 3. Artinya kalau turunan ke 1000 menjadi D 1000U dibagi DT 1000. Nah, ini karena turunan tertinggi adalah pangkat 3, turunan ketiga, maka dia disebut persamaan diferensial order ketiga. Udah ya? Nah, ini persamaan diferensial muncul ketika terjadi perubahan suatu besaran yang biasanya dinyatakan dalam suatu fungsi matematis. Jadi tadi asal muasal persamaan diferensial itu bisa muncul karena ada perubahan ya, perubahan suatu besaran. Nah, perubahan ini menunjukkan sebuah gerakan. Jadi ada dari 0 menjadi 1 itu kan ada perubahan. Latar belakang munculnya persamaan diferensial dari situ. Nah, contoh pembentukan persamaan diferensial di sini terbentuk dari suatu objek yang sedang bergerak, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau ada motor bergerak, bisa kita hitung persamaan diferensialnya. Contoh lain adalah muatan listrik yang bergerak. Jadi kalau muatan listrik kan ada alirannya ya, bergerak. Maka itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan diferensial. Contoh yang lainnya lagi, pembentukan persamaan diferensialnya adalah pada rangkaian listrik yang terdiri dari komponen RC. Nah, kalau kita kan dalam matematika tidak merangkai listrik ya, tapi setidaknya ketika ada permasalahan dalam penyelesaian persamaan diferensial dalam kelistrikan, mungkin kita bisa membantu teman-teman kita yang jurusan teknik elektro atau teknik sipil, ketika mereka bisa merubah permasalahan mereka dalam bentuk fungsi persamaan diferensial, maka kita bisa membantu menentukan solusinya. Nah, di sini contoh yang lain bisa dilihat, silahkan dibaca, silahkan didiskusikan. Saya tunggu hasil diskusinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.